Pemirsa, banjir menjadi hal yang tampaknya sudah biasa dialami oleh warga Bekasi. Tiap tahun banjir tidak pernah absen, mampir menghampiri warga Bekasi. Perkembangan perumahan, mal hingga pabrik yang masif diduga menjadi alasannya. Sebab Bekasi dulunya merupakan rawa-rawa. Bagaimana caranya warga Bekasi berdamai dengan air yang kini meminta kembali rumahnya? Kami sajikan segmen telusur kasus pilu di Bekasi. Resapan hilang, banjir datang. Oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Banget ini keliwatan namanya, kebanyakan airnya. Sebagai daerah penyangga Jakarta, Bekasi sudah berkembang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Namun sayangnya pertumbuhan secara ekonomi ini tidak dibarengi dengan keseimbangan ekologis. Akibatnya, banjir seolah menjadi sahabat bagi warga Bekasi. Salah satu daerah yang terdampak paling parah ada di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini sudah lebih dari 1 minggu, air tidak juga mengering. Lalu sebenarnya apa penyebab dari banjir di Bekasi yang terus-terusan terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Ikuti penelusuran kami. Banjir di kawasan Bekasi pada awal Maret lalu masih membekas hingga lebih dari 1 minggu. Tak hanya membekas di benak warga karena parahnya banjir yang datang, namun juga masih membekas di rumah mereka. Bahkan tak hanya tangis warga yang belum kering karena harta benda hanyut di bawah banjir, namun air juga belum benar-benar kering dari rumah mereka. Tim Metro TV mengunjungi salah satu daerah yang terdampak paling parah, yakni Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Siswa SDN Budi Bakti 04 misalnya, mereka bahkan harus berangkat sekolah menggunakan sandal dengan mengangkat celana dan rok mereka agar tak basah. Ruang kelas pun jauh dari kata bersih, rapi, dan wangi. Sebaliknya, mereka harus menimba ilmu di ruang kelas yang dikotori lumpur, ditambah bekas banjir di mana-mana. Mirisnya banjir awal Maret kemarin bukanlah yang pertama di tahun ini. Pada Februari lalu mereka sudah merasakan banjir. Pemirsa, meskipun di Kecamatan Babelan ini memang untuk airnya, air banjir ini sudah mulai surut, tapi tampaknya masih ada sejumlah genangan. Nah, saya sudah ada di permukiman warga dan saya sudah bersama dengan Pak Jayadi, salah satu warga di sini. Pak Jayadi, ini mulai surut nih sejak kapan, Pak? Ya mungkin waktu kemarin kiriman tanggal 4, 2 hari dalam rumah itu udah agak bersurut dikit-dikit. Ya, sekarang keadaan kondisi air seperti ini yang sekarang. Tapi ini biasanya nanti sampai kering total biasanya butuh berapa lama, Pak? Bisa seminggu bisa. Ini sudah seminggu, maksudnya seminggu lagi berarti? Ya mungkin bisa jadi. Oh. Ya nggak tahu dah, masalah ini kan kita takutnya antara ada hujan kan kita nggak tahu juga. Oh, oke. Ini memang sudah sering terjadi, Pak? Wah, sering terjadi memang. Ya karena kan semenjak, karena kan ini banyak perumahan lah ya. Jadi kalau menurut saya di kampung saya ini, saya tinggal di Tambun selama saya di sini, untuk buat namanya banjir ya, itu agak lambat keringnya gitu, Bu. Semenjak ada perumahan? Ada perumahan aja. Oh, ya. Kalau rumah Bapak sendiri sebelah mana, Pak? Ya ini. Oh, ini. Kemarin air sampai? Sampai ya itu di ke teras. Masuk? Masuk. Masuk sampai ke teras aja atau Betul. masuk sampai ke dalam rumah, Ke dalam Pak? rumah juga. Oh, masuk ke dalam rumah? Ya, dengan teras ini tingginya air segitu, udah tuh tingginya air. Oh. Ya. Di sini. Ini selain di sini, mungkin di gang sebelah ada yang juga parah lagi, Pak? Ada lagi, kalau emang Ibu mau motoring ke sana, saya antar. Oke, kita Ya. coba lihat ke sana ya. Iya, Oke. betul. Warga yang lagi nanti sanyo nih. Oh, Ya. bersihin ya, Pak ya? Iya bersihin, karena kan habis banjir, Iya. selang-selangnya kan. Ya ini tinggi segini, ini kebekasan nih, air kemarin. Jadi nggak semua itu banjir ya, ada yang kering juga. Ada kering, kan ada istilah kata batarannya agak kering. Oh ya, sebelah sana juga masih tergenang. Oh, nanti di sebelah sini juga tergenang lagi. Oh, masih tergenang juga ya. Kemarin rumah masuk air masuk ke dalam rumah, Bu? Di dalam segini ya? Mau coba masuk kita? Boleh, Bu? Boleh. Permisi ya, Ibu ya. Ganjel kayak gitu. Oh,
Jadi ini tempat tidur harus diganjel biar air nggak masuk. Tidur, tapi ini biasa naik kemari ke sana pakai bangku ini tuh Bu. Ibu tinggal sama siapa, maaf? Saya nggak punya laki sendirian. Oh, sendirian. Iya. Terus kemarin waktu banjir gimana Bu untuk bersih-bersihnya? Oh, iya, kan ini bersihin ini tuh kayak gini nih 2 hari baru bersih. Tuh. Bersihin sendiri Bu? Nah, iya, ayo sekolah kita saya ngaso sedikit saya tidur sini. Tas saya asa selongan saya yakin. Asa ngaso saya tiduran di sini. Ini karena banjir kemarin atau memang dari awal harus diganjel gini Bu? Lama baru kemarin, yang dulu Kemarin. duluan banjir juga, kan kecilan dikit, nggak banjir kayak gini. Ini kebangetan kelewatan namanya, kebanyakan airnya. Kita lanjut lagi pemirsa, nih kemana Pak Jayadi? Kita ke tempat warga yang banjir saat ini Ternyata semakin masuk ke dalam, kondisinya makin parah. parah. Jadi ini karena permukiman ini tuh memang dikepung begitu ya oleh perumahan. Jadi ketika banjir, dia seperti cekungan. Cekungan, betul. Lama untuk surutnya ya. Betul. Isi. Iya. Ini masih ada. Oh, yang sebelah mana Bu? Tuh masuk sini. Tuh. Kemarin ini Oh, jadi ini. Oh, ini masih ada bekasnya nih pemirsa, bekas airnya. Surut di hari keberapa Bu? Sudah baru kemarin sih. Jadi kalau banjir memang rumah Ibu yang paling parah? Iya, paling parah sini pojok. Iya, itu kulkas kayak masih tuh dianuin. Oh iya. Baru turunin. Kulkasnya pemirsa nih bahkan Iya. ada di atas balai ya Ibu ya. Biar kalau ada banjir lagi nggak Iya. kerendam ya. Iya. Kalau Ibu ngerasa semenjak ada ini kan dikepung perumahan gitu ya Bu, banjirnya tuh jadi makin parah nggak sih? Memang parah. Sepanjang perjalanan kami menelusuri Kecamatan Babelan ada hal yang menarik perhatian. Mulai dari sawah yang terendam hingga pembangunan perumahan yang kian masif. Menjadi pertanyaan besar kami, mengapa bahkan sawah pun terendam banjir hingga seminggu lebih. Kalau kita lihat pemirsa, sebenarnya perkembangan mulai dari pabrik, pertokoan, mal hingga perumahan di Bekasi ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Kita coba bandingkan, ini adalah penampakan Bekasi di masa lalu masih cukup banyak resapan air, kita bandingkan dengan sekarang. Nah, banyak yang sudah berubah menjadi tempat-tempat perekonomian. Padahal Bekasi ini menjadi tempat pertemuan antara Sungai Cikeas dan Kali Bekasi dari arah Kabupaten Bogor. Sehingga otomatis kalau terjadi hujan lebat dari arah Kabupaten Bogor, ini airnya akan lari atau dilimpahkan ke Bekasi. Ditambah resapan air yang kita lihat tadi, ini sudah sangat berkurang, berubah menjadi pabrik, perumahan, mal, dan juga pertokoan. Nah, kalau kita lihat di Bekasi sendiri ada 7 daerah yang terdampak banjir paling parah, mulai dari Jati Asih, Pondok Gede, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, hingga Medan Satria. Nah, yang jadi pertanyaannya nih pemirsa, jangan-jangan Bekasi sebenarnya tidak didesain untuk menjadi sebuah perkotaan, tapi sebenarnya dirancang sebagai resapan air sehingga Bekasi terus-menerus terjadi banjir. Nah, yang menjadi catatan kita adalah bahwa tumbuh kembangnya kota Bekasi itu bukanlah kota yang direncanakan sejak awal. Dia mengalami suatu proses alih fungsi dari areal persawahan, areal rawa sebagian, dirubah menjadi areal-areal permukiman. Dan otomatis memang dikatakan di lokasi ini relatif sangat dekat dengan Jakarta sehingga menjadi pilihan yang menarik. Ditambah dengan akses jalan yang memang sangat membantu. Pilihan untuk tinggal di Bekasi adalah pilihan favorit. Lalu dengan pembangunan Bekasi yang sudah terlanjur masif, apakah Bekasi masih bisa tertolong? Tergantung ikhtiar kita. Karena untuk menolong Bekasi, yang pertama itu adalah mengoptimalkan upaya menormalkan aliran sungai terlebih dahulu. Memaksimalkan. Jadi cara memaksimalkan satu, benahi dulu kendala tata ruang yang ada di hulu. Artinya apa? Nanti harus ada kerjasama antara Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Bekasi. Karena di Bekasi itu kan ada Das Cikeas dan Das Cilengsi. Sekali lagi saya mengatakan kami minta kepada Kabupaten Bogor, bagi pengembang-pengembang besar, Anda punya
pengendali air nggak? Kalau tidak ada, berat bagi Kota Bekasi kan. Bekasi, jeritan pilu wargamu masih membayangi hingga kini. Perkembangan pesat, namun harus dibayar mahal dengan resapan air yang hilang. Kini, air seolah meminta kembali rumahnya di Bekasi. Perkembangan ekonomi dari pabrik, perumahan, hingga mal dan pertokoan di Bekasi yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir memang membawa dampak positif bagi masyarakat. Tapi ternyata ada harga yang harus mereka bayar, yakni banjir yang harus dihadapi setiap tahunnya. Kalau menurut Anda pemirsa, apa yang harus dilakukan agar warga Bekasi tak terus-terusan dilanda banjir setiap tahunnya? Dari Bekasi, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.